I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu sehat. Jangan lupa selalu cuci tangan dan menggunakan masker dan tetap di rumah aja untuk mencegah penularan COVID-19. Saya Indri Anissa dari kelas 11 IPA 4. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Yuk kita simak videonya. Kamu lagi ngapain sih? Kok lama banget? Lagi ngaca nih, lagi bener di jilbab. Kamu tahu nggak? Cermin ini merupakan salah satu contoh permukaan yang dapat memantulkan cahaya loh. Oh gitu ya. Iya. Lalu, apakah pemantulan cahaya itu? Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya mempunyai hukum yang disebut dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius, yang bunyinya adalah 1. Sinar datang garis normal, sinar pantul berada di satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Dari segi arah sinar pantulnya atau bentuk permukaan bendanya, pemantulan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan benda yang halus atau yang rata. Yang kedua, pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi ke segala arah karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan benda yang kasar atau benda yang tidak rata. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pemantulan cahaya. Sekarang kita akan membahas tentang pembiasan cahaya atau yang disebut dengan refraksi. Apakah yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya atau refraksi adalah pembelokan cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Ternyata pembiasan cahaya punya hukum loh yang disebut dengan hukum pembiasan cahaya yang berbunyi 1. Berkas sinar datang, sinar bias, dan garis normal berada di satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan yang dirumuskan sebagai berikut. Sin theta 1 dibagi sin theta 2 sama dengan N2 dibagi dengan N1 sama dengan N21. Di mana theta 1 adalah sudut datang sinar, theta 2 adalah sudut bias sinar, N2 adalah indeks bias medium 2, N1 adalah indeks medium 1, dan N21 adalah indeks bias medium 2 terhadap medium 1. Ada beberapa hal penting yang harus diingat dalam pembiasan cahaya, yaitu sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat. Sinar dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya, sinar datang dari udara menuju ke air. Yang kedua adalah sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat, maka sinar dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya, sinar datang dari air menuju udara. Nah, di dalam rumus tadi kita menemukan adanya indeks bias. Apakah indeks bias itu? Indeks bias adalah perbandingan laju cahaya di dalam suatu ruang hampa dengan perbandingan laju cahaya di dalam suatu zat. Bagaimanakah cara menentukan indeks bias? Yaitu dengan menggunakan rumus N sama dengan C dibagi V. N itu adalah indeks bias, C adalah laju cahaya dalam suatu ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan V adalah kelajuan cahaya pada suatu zat. Ada pula hubungan antara indeks bias dengan cepat rambat cahaya, yaitu dirumuskan sebagai berikut. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali dengan V2. Saya akan melakukan praktikum pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas, air, lilin, korek gas, dan kertas HPS. Langkah-langkah
mengubahnya. Pertama-tama, hidupkan lilin. Kemudian, isi gelas dengan air. Dan taruh kertas HPS di belakang gelas. Lihat apa yang terjadi. Terdapat bayangan yang menyerupai gelas. Itu terjadi karena pembiasan cahaya yang dihasilkan dari lilin. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.